Yakut Khalil ini jelas-jelas menyampaikan, tidak membandingkan secara langsung atau tidak langsung, tapi menyebutkan kata hewan dalam konteks azan. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Kalau ente nggak suka dengar suara azan, nggak suka dengar suara toa, ya jangan tinggal samping masjid, tinggal di hutan, betul, tinggal di kuburan, betul, tinggal di apartemen, betul, bukan suara azan yang dikecilin. Ini syiar Islam. Langkah berani dari seorang menteri agama ini justru dicemari oleh siapa? Oleh menteri agama sendiri, karena ketidakcerdasan seorang pejabat negara dalam memilih diksi dalam komunikasi publik. Ini menteri agama ini, mohon maaf, ini literasi komunikasi publiknya sangat rendah. Bagaimana mungkin seorang menteri agama mempersamakan, menganalogikan azan di masjid dengan gonggongan anjing? Nah, ini kan tidak apple to apple dan jauh. Kenapa menteri memilih diksi gonggongan anjing? Kalau membuat analogi, mbok yang lebih cerdas, Pak Menteri. HRS serukan umat Islam turun ke jalan bila Menak Yakut tak diproses hukum. Pernyataan Menak Yakut Khalil Qomas yang menyamakan suara tua masjid dengan gonggongan anjing mendapat reaksi keras dari ex-imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Dari balik penjara, HRS mendukung pelaporan Menak Yakut di kepolisian. Bahkan ia menyerukan umat Islam untuk turun ke jalan bila laporan itu ditolak. Jika polisi menolak laporan, maka umat Islam harus turun ke jalan berjilid-jilid sampai Yakut diproses hukum. Pesan HRS yang disampaikan melalui kuasa hukumnya Aziz Yanuar. Dilansir dari pojok1.id pada Minggu 27 Februari. Sebagaimana kata Aziz, HRS begitu murka dengan Yakut yang sering menyudutkan Islam. HRS lantas mendesak Presiden Jokowi untuk mencopot Yakut dari jabatan Menak ketimbang kegaduhan terus terjadi. Hukumannya itu dipecat serta dipenjara akibat menyamakan azan dengan gonggongan anjing, ujar HRS yang ditirukan Aziz. Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI menanggapi pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas atau Gus Yakut yang viral belakangan ini. Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, GAMKI yakin Gus Yakut jelas menyinggung sebagian besar umat non-muslim yang memelihara anjing dan membuat suara tidak nyaman bagi tetangganya yang beragama muslim. Kami yakin sekali ketika Gus Yakut menyebut tentang tetangga yang pelihara anjing, pasti menyindir umat Kristen ataupun umat non-muslim lainnya. Kami lihat dia juga menyinggung kami di situ, kata Sahat kepada kantor berita politik RMOL pada Minggu 27 Februari. Sahat mengaku sudah mendengar video lengkap terkait pernyataan Gus Yakut. Menurutnya, pernyataan Menteri Agama juga bisa dijadikan introspeksi bagi non-muslim yang memiliki anjing peliharaan. Pernyataan terkait tetangga yang memelihara anjing itu tidak membuat kami tersinggung. Jika untuk keharmonisan, kenapa harus tersinggung, kata Sahat. Menurutnya, pemeluk agama non-muslim, contohnya umat Kristen di beberapa daerah memang memiliki anjing penjaga rumah. Biasanya, sebagian warga non-muslim memelihara anjing peliharaan untuk menjaga keamanan rumah, yang kadangkala mungkin karena peliharaannya banyak dan sering menggonggong, akhirnya membuat ribut di sekitar rumah, yang mungkin salah satunya ada tetangga beragama muslim yang tidak merasa nyaman, ujarnya. Atas dasar itu, Sahat berpendapat pernyataan Gus Yakut terkait anjing bisa dianggap sebagai memberikan pemahaman dan meningkatkan non-muslim tujuannya. Kata Sahat untuk bisa saling memperhatikan dan menjaga kenyamanan sesama umat beragama. Terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu membuat nyaman tetangga yang ada di sekitar. Terima kasih kepada Gus Menteri yang sudah mengingatkan, tuturnya. Ia melihat apa yang telah diungkapkan Gus Yakut tidak dalam rangka membandingkan suara anjing dan azan seperti yang dijadikan polemik. Karena bagi komunitas kami, perkataan Gus Menteri tentang tetangga yang memelihara anjing adalah teguran untuk kami umat Kristen dan non-muslim yang biasanya memelihara anjing penjaga rumah, katanya. Dalam berbagai kesempatan, GAMKI selalu bangga untuk menceritakan bagaimana di Indonesia seluruh umat beragama dapat hidup berdampingan. Kita hidup bernegara memang perlu aturan untuk menciptakan tertib sosial dan harmoni. Mari kita tebarkan kebaikan.
Kami harapkan SE Menteri Agama tidak direspon berlebihan yang justru bisa menimbulkan kegaduhan baru, pungkasnya. Tokoh masyarakat Riau, Haji Azlaini Agus, melaporkan Menteri Agama Yakut Holil Qomas ke Sentra Pelayanan Publik Terpadu Polda Riau, Jalan Patimura, Gobah, Pekanbaru, Sabtu 26 Februari 2022, atas dugaan tindak pidana penistaan agama saat berkunjung ke Pekanbaru beberapa waktu lalu. Azlaini Agus tiba di Polda Riau pada pukul 10.47 waktu Indonesia Barat, membawa alat bukti rekaman video Yakut Holil saat memberikan keterangan di gedung Serindit Kompleks Rumah Dinas Gubernur Riau. Pertama naskahnya, kemudian bukti berupa video itu kita tunggu tindak lanjut. Kita juga sudah menyiapkan saksi ahli fikih agama Islam, ahli bahasa, informatika, telematika, dan ahli hukum, ungkap Azlaini Agus pada Minggu 27 Februari 2022. Dugaan penistaan agama dilakukan oleh Menteri Agama. Alhamdulillah laporan sudah diterima, kemarin juga sudah diterima, namun disuruh lengkapi jelasnya. Azlaini berharap masalah dugaan tindak pidana penistaan agama ini dapat diselesaikan dengan baik. Harapan kita ditindaklanjuti, ini masalah agama sensitif kalau tidak diselesaikan dengan baik. Kita ingat tahun 2016 peristiwa Ahok dampaknya perpecahan di masyarakat jadi luas, tuturnya. Jika tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, ini akan menjadi bencana kedua perpecahan bangsa ini, tutupnya. Ulama NTB minta Jokowi tegur Menteri Agama. Ulama senior Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat yang juga merupakan Ketua Yayasan Marakitak Limat Mamben Lombok Timur, TGH Hamzi Hamzar, meminta Presiden dan Wakil Presiden menegur dan mengevaluasi Menteri Agama Yakut Holil Qomas atas ucapannya yang membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Dia menyatakan pernyataan Yakut yang membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing itu sangat fatal dan sebuah kesalahan besar. Pria yang juga merupakan anggota Komisi 5 DPRD NTB ini mengatakan ketika menang tidak segera meminta maaf kepada masyarakat Islam, maka tentu masalah ini akan menjadi masalah besar dan akan menimbulkan gejolak yang sangat besar. Pasti ini akan menimbulkan gejolak yang sangat besar dalam masyarakat, dan sudah pasti seluruh umat Islam tidak akan menerima pernyataan Menak RI tersebut, ujarnya. Pihaknya mengungkapkan semestinya Yakut dapat memilih pernyataan-pernyataan yang bijaksana untuk menjelaskan maksud atau tujuannya dalam membuat sebuah kebijakan. Sebab kalau dibandingkan dengan suara anjing, maka ini akan berpotensi menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Kedepannya Yakut diharapkan untuk tidak sembarangan menyampaikan ungkapan-ungkapan yang menimbulkan keresahan atau gejolak di tengah masyarakat. Apalagi menurutnya ketika maksud dan tujuannya adalah untuk membangun sebuah toleransi, maka tidak boleh juga toleransi yang dimaksudkan itu juga bisa menjadi kebablasan. Padahal umat Islam ini sudah sangat toleran dan sama sekali tidak ada masalah sedikit pun. Semestinya Menak RI itu harus memikirkan tugas-tugas lain yang masih sangat banyak. Kok ini malah yang diurus soal azan yang sebenarnya sudah tidak ada masalah. Akibat dari ramainya masalah ini serta beberapa kontroversi lainnya dari Menak selama ini, pihaknya juga berharap agar Presiden dan Wakil Presiden RI harus segera memberikan teguran keras mencopotnya. Aspek yang lebih tinggi lagi, TGH Hasmi sangat berharap agar seluruh masyarakat Islam tidak terlalu bereaksi yang berlebihan terhadap pernyataan Menak RI ini demi menjaga suasana kondusif daerah dan bangsa.